Shalom buat Bapak Ibu semuanya, senang bersekutu. Saya rindu kita jangan pernah gagal fokus. Fokus kita Tuhan, bukan hamba Tuhan. Saya ulangi, fokus kita Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ini jangan gagal fokus. Nah, pertama kita samakan persepsi. Tema kita, The True Miracle. Artinya, mujizat yang sebenarnya. Mujizat yang sebenarnya itu tidak boleh ditentukan manusia. Karena manusia bukan sumber kebenaran. Mujizat yang sebenarnya itu ditentukan Tuhan menurut ukuran Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran satu-satunya. Ini dulu, supaya kita persamakan persepsi. Supaya kita tidak lari-lari dari tema yang hari ini kita terima. Pertama, pendekatan kita adalah Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Sempurna setiap keputusannya, tindakannya. Apa yang dilakukannya, karyanya sempurna. Pertama adalah aspek penciptaan Bapak Ibu. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Minta tolong hambanya Pak Vincent bacakan buat kita. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terima kasih Pak Vincent. Sama-sama Pak. Bapak Ibu, kita tahu Allah menciptakan ada 6 hari menurut Allah, ukuran Allah. Bukan hari menurut kita ya. Hari pertama belum ada matahari. Sedangkan hari menurut kita, matahari terbit, tenggelam, kemudian terbit lagi. Itu 1 hari 1 malam atau 1 hari. Kalau menurut Tuhan, nggak usah kita bahas karena tidak ada tercatat persis. Tapi menurut Alkitab, 6 hari. Manusia diciptakan hari terakhir. Biasanya yang terakhir itu tidak terlalu istimewa. Tapi konteks penciptaan Allah, justru puncak ciptaan ada pada manusia. Puncak ciptaan ada pada manusia. Maka kalau kita dekati Kejadian 1 ayat 12, ayat 18, ayat 21 sampai seterusnya. Mulai ayat 10, 12, 18, 21, 25. 5 hari penciptaan selalu ditutup dengan Allah melihat
bahwasanya semuanya baik. Sampai hari kelima, bahwasanya semuanya baik. Allah tidak pernah menciptakan berikutnya tanpa dia evaluasi ciptaannya, karena dia fokuskan ciptaan hari pertama dan kelima untuk manusia. Baru semuanya hari kelima selesai, ayat 26. Puncak ciptaannya. Berfirmanlah Allah, dimulai dengan kata baiklah kita. Sistematik pola tulisan, konstruksi tulisan firman Allah. Allah berkata setiap penutup ciptaan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 10, 12, 18, 21, 25, maka semuanya itu baik, 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 baik. Baru berikutnya, baiklah. Artinya, cocoklah kita ciptakan manusia. Karena segala sesuatu, kebutuhan manusia, yang menunjukkan manusia mengerti betapa Allah sayang sekali kepada manusia. Baiklah, tepatlah, cocoklah kita ciptakan manusia. Kata kita itu jamak. Tapi dalam konteks bahasa aslinya, ada jamak tapi tunggal, ada tunggal tapi jamak. Hanya untuk Allah Tritunggal. Jadi pendekatan Bapak Ibu harus tahu, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sudah ada sejak kekal, tidak punya titik awal. Sudah ada sejak kekal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ada dua kata kunci dalam ciptaan Allah. Kata pertama, Allah menciptakan menurut gambar Allah. Dan saya persingkat, Allah adalah kasih. Maka manusia itu harus makhluk kasih. Karena gambar dan rupa Allah. Image of God, imago Dei. Manusia itu gambar Allah, kasih. Fungsi gambar, jangan lupa Bapak Ibu, zaman dulu kan kita nggak ada handphone. Kita kalau foto kan harus pakai negatif film. Kalau kita print, ada gambar kita. Fungsi gambar kita di mana saja dan kapan saja menceritakan kita. Foto kita, gambar kita, pagi, siang, dan malam tetap menceritakan kita. Diletakkan di kamar tidur, di ruang tamu, di dapur, bahkan di toilet sekalipun, gambar kita tetap konsisten menceritakan kita. Maka Allah menciptakan manusia pada penciptaan semula itu yang benar, itu yang paling indah, tidak ada tandingannya, yaitu di mana saja dan kapan saja senangkan hati Allah. Itu paling indah dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu, kata kunci kedua, kuasa. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya supaya mereka berkuasa atas ciptaan yang diciptakan Allah sampai hari kelima. Pohon, tanah, air, gunung, matahari, bulan, bintang untuk manusia. Tuhan nggak perlu matahari, Tuhan nggak perlu pohon, Tuhan nggak perlu ayam, fried chicken, nggak perlu.
semuanya itu untuk manusia. Itu bisa dengan harmoni kalau manusia untuk Tuhan. Itu kata gambar. Kita untuk Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Baru akibatnya ada kuasa. Kita mengelola alam semesta dengan segala amanat kebudayaan. Kejadian 1 ayat 26-27. Itu sejalan. Maka harmoninya berjalan dengan baik. Fokus utama gambar Allah. Baru berdampak kuasa. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen yang tidak cerdas mengejar kuasa. Kuasa itu jangan dikejar. Karena kuasa itu dampak akibat daripada gambar Allah. Nggak usah kejar jadi hamba Tuhan banyak kuasanya. Hebat kuasanya. Nggak usah. Gagal fokus. Baiklah kita menjadi hamba Tuhan. Hidup menyenangkan hati Allah. Gambar Allah. Otomatis ada kuasanya. Kalau fokusnya sentris Kristus. Sentris Theos. Pasti otomatis ada kuasanya. Kalau hamba Tuhan suka sekali mengejar karunia-karunia roh, kesembuhan, mujizat-mujizat, orang ini akan bisa menyimpang. Kejarlah hidup benar, mengasihi Allah dengan segenap, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, otomatis ada kuasa. Maka ciptaan Allah sejak semula, manusia itu menyenangkan hati Allah di mana saja dan kapan saja. Itulah puncak nilai dalam diri manusia yang sebenarnya. Menyenangkan hati Allah. Sudah jadi konsekuensi logis. Yang diciptakan paling cocok dipakai si pencipta. Di situ baru yang diciptakan itu berfungsi. Disitulah disebut nilai. Yang paling malang dalam hidup ini, ciptaan tidak dipakai Allah. Pegang itu. Nah, orang Kristen sudah bertobat lahir baru, belum mengerti arti dipakai Allah. Bapak Ibu, khotbah belum tentu dipakai Tuhan. Catat baik-baik. Mendoakan orang sakit sembuh belum tentu dipakai Tuhan. Mengusir roh-roh jahat, bernubuat, belum tentu dipakai Tuhan. Tapi kita tanpa sadar, kita menganggap kita sedang dipakai Tuhan, khotbah bagus, sistematis. Itu belum tentu dipakai Tuhan. Kita merasa kagum, ada orang mendoakan orang lumpuh berjalan, buta celik. Itu belum tentu dipakai Tuhan. Tetapi catat baik-baik, kalau kita pelaku firman, itulah dipakai Tuhan. Itu catat baik-baik, jangan lupa sampai mati. Ketika kita menjadi pelaku firman, itulah dipakai Tuhan. Orang paling malang dalam hidup ini tidak melakukan firman Tuhan. Biarpun dia menjadi pendeta. Biarpun dia menjadi pengkhotbah terkenal. Biarpun banyak jemaatnya puluhan ribu, ratusan ribu. Biarpun
setiap kali mendoakan orang sakit sembuh. Itu bukan ukuran, bukan nilai. Tapi pelaku firman Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas hanya hari Minggu. Itulah namanya dipakai Tuhan. Itulah namanya hamba Tuhan. Makanya gak semua orang percaya jadi pendeta. Tidak semua orang percaya jadi gembala. Tidak semua orang percaya punya karunia mujizat. Tidak semua. Tapi semua orang percaya harus menjadi pelaku firman. Ini penting sekali. Bahaya sekali kita kalau fokus kita tidak pelaku firman. Udah bahaya. Fokus kita menjadi pelaku firman. Itulah makna gambar. Makanya Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini, boleh kau makan buahnya? Boleh. Tapi yang satu itu, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Nah, Bapak Ibu, itu kalimat sederhana. Tapi saking sederhananya, orang gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Supaya Adam dan Hawa pelaku. Pelaku. Maka orang ciptaan Allah sejak semula fokusnya perintah Tuhan. Bukan janji Tuhan. Lagu kita pertama itu lagu-lagu kanak-kanak rohani, bukan lagu-lagu orang bertumbuh. Termasuk lagu-lagu yang kedua tadi, itu lagu-lagu ciri kanak-kanak rohani. Lagu ketiga itu ciri orang bertumbuh. Kalau lagu pertama, itu selalu kita tekankan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan telah berjanji sanggup menggenapi. Saudara, nggak usah kita nyanyikan lagu itu. Jangan ragukan, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Fokus kita nggak perlu lagi meragukan Tuhan menggenapi janjinya. Nggak usah lagi itu fokus. Makanya lagu dewasa rohani nggak usah lagi nyanyikan lagu tentang janji-janji Tuhan. Itu bagian Tuhan, nggak usah lagi, nggak usah ragu. Tuhan nggak pernah terlambat janjinya. Kita nggak perlu lagi ragu janjinya. Lagu orang bertumbuh rohaninya, growth dewasa rohaninya, lagunya bicara ketaatan. Itu tadi lagu ketiga. Yaitu supaya kita hidup sesuai dengan firman-Nya apapun yang terjadi. Nah, mayoritas gereja-gereja, lagu-lagu rohani sekarang, lagu-lagu yang bisa membelokkan arah mujizat yang sebenarnya. Kalau lagu-lagu sekarang lebih banyak lagu-lagu KKR, lagu untuk memenangkan jiwa. Audiensnya orang nggak percaya. Itu rata-rata lagu sekarang. Kebanyakan. Atau lagu-lagu sekarang mayoritas lagu-lagu untuk bayi rohani, kanak-kanak rohani. Sedikit sekali lagu-lagu untuk bertumbuh untuk orang dewasa seperti lagu ketiga tadi. Sedikit sekali. Makanya beberapa kali saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu. Tolong kalau tidak perlu lagi, tolong 1 atau maksimal 2 lah lagu tentang janji Tuhan.
perbanyak lagu-lagu tentang ketaatan. Setia tanpa syarat, sekalipun walaupun malah. Itu lagu-lagu orang bertumbuh. Cuma karena lebih mayoritas orang nggak mau bertumbuh, egosentris, suka sekali lagu-lagu tentang menyenangkan hati. Janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu supaya aku disukai, janjimu apa yang kau berikan. Kalau orang bertumbuh bukan lagi apa yang kau berikan, tapi apa yang kita persembahkan. Ibadah yang sejati, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Fokusnya berkenan kepada Allah. Itu orang-orang kalau mau bertumbuh. Tapi sayang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Coba di gereja-gereja sekarang khotbah tentang sangkal diri dan pikul salib. Makin berkurang jemaatnya, yakinlah. Padahal itu bicara growth, pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu, catat baik-baik. Kalau kita mau ngerti untuk apa Tuhan ciptakan kita, ialah supaya taat. Fokusnya perintah Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui perintahnya. Itu kehendak Tuhan. Perintahnya identik dengan kehendaknya. Kalau kita taat pada perintahnya Bapak Ibu, itu satu-satunya, catat baik-baik, satu-satunya statement yang berbobot mengakui Yesus Tuhan adalah ketaatan. Khotbah yang bagus, penyembahan yang bagus, ibadah-ibadah yang bagus, tanpa ketaatan, tetap tidak punya statement yang berbobot, mengakui Yesus Tuhan. Tolong hambanya Pak Vincent, baca lagi Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat yang sangat terkenal. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke, saya bacakan Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Iya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ayat 21 itu kelihatan sederhana. Tapi dalam sekali artinya. Pertama, Tuhan berkata, orang teriak Tuhan, Tuhan, apakah itu dalam bentuk doa, penyembahan, ataupun khotbah-khotbah, ataupun mujizat-mujizat, itu enggak berbobot. Karena kalimat penentu berbobot atau tidak, ayat 21b. Bisa hambanya Pak Vincent baca lagi 21b. 21b. Melainkan? Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, kata-kata Tuhan dalam khotbah
dalam doa penyembahan, dalam mujizat-mujizat, itu tidak sama dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Tetapi kalau pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari taat, itulah 21B. Nah, kalau Bapak Ibu baca ayat 22-23, semua dalam bentuk kata kerja terjadi, bukan nggak terjadi. Tuhan, Tuhan, aku banyak mengusir setan demi namamu. Itu kata mengusir setan dalam bahasa aslinya terjadi. Pergi setannya. Tuhan, 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 aku banyak melakukan nubuat demi namamu. Kata nubuat itu terjadi dalam bahasa aslinya. Tuhan, 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 aku banyak melakukan mujizat. Artinya, mujizatnya terjadi. Tapi itu bukan identik pelaku firman. Pelaku firman itu kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita fokus. Walaupun tidak selalu mulus, itu fokus itu tidak boleh hilang. Tidak boleh kabur. Makanya pertama kali Allah berkata, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Artinya, mujizat yang paling indah kita pelaku firman. Yang paling mengerikan kita nggak pelaku firman. Walaupun bisa khotbah. Walaupun banyak mujizatnya. Walaupun banyak nubuatnya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, nggak pelaku firman, itulah yang paling malang. Catat baik-baik Bapak Ibu. Siapapun Anda dan saya lah orang paling malang dalam hidup ini. Kalau nggak pelaku firman. Walaupun nggak bisa khotbah sampai mati. Walaupun nggak pernah mendoakan orang lumpuh berjalan. Karena mendoakan orang lumpuh berjalan terjadi, itu bukan nilai. Tapi pelaku firman itu nilai. Makanya Tuhan katakan, the true miracle. Lukas 11 ayat 28. Minta tolong hambanya Pak Vincent. Ini ayat sangat terkenal. Lukas 11 ayat 28. Baik, Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Itu mujizat yang sebenarnya. Yang berbahagia itu bicara nilai. Bukan orang sakit sembuh, bukan menjadi gembala jemaatnya ratusan ribu, bukan banyak mujizatnya, apalagi jadi hamba Tuhan punya mobil mewah, rumahnya paling mahal, bukan. Tapi mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara. Apa arti memelihara? Bapak Ibu tolong dicatat. Arti memelihara ada dua kata kerja. Tanpa dua kata kerja ini kita nggak pernah memelihara firman. Itulah yang ditulis dalam Yosua 1 ayat 8. Bisa Pak Vincent? Ya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu, sampai zaman Yesus belum ada disebut Kristen, masih agama Yahudi. Konteks agama Yahudi sampai kekristenan pada abad awal itu rata-rata jemaat tidak memegang Alkitab atau lembaran-lembaran Taurat. Itu hanya kepada imam-imam. Kalau dia bertobat, maka dia mengajarkan kepada bapak-bapak. Dan bapak-bapak itu harus memperkatakan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring, ketika sedang dalam perjalanan. Jangan lupa memperkatakan. Itulah kata Tuhan tadi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mendengar. Maka dalam kesempatan ini, saya ingatkan Bapak Ibu, baca Alkitab tiap hari, tapi bersuara supaya mendengar. Jangan dalam hati. Bersuara. Kemudian, memelihara artinya, merenungkannya siang dan malam. Arti merenungkan siang dan malam, mengkhotbahi firman itu pada diri. Jangan ke orang lain, kepada diri. Itu merenungkan. Maka tidak secepat yang kita pikirkan, sinergi mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam terus menerus baru bisa jadi pelaku. Kalau Anda malas baca Alkitab, Anda termasuk orang paling malang di mata Tuhan. Siapapun Anda pendengar hari ini. Kalau Anda malas baca Alkitab, Anda termasuk orang paling malang. Karena yang paling bernilai pelaku. Starting point disiplin baca firman, nggak otomatis kita jadi pelaku. Harus merenungkannya siang dan malam. Maka setiap firman Tuhan itu kita tembakkan ke diri kita dulu. Jangan ke orang lain. Ke diri kita. Jangan ke orang lain. Kalau kita renungkan siang dan malam, kita tembakkan, kita khotbahkan pada diri kita, kita bisa bertobat. Maka ketika kita melakukan, ketika berikutnya kita khotbahkan, itu bukan sekedar membagi pengetahuan. Itu membagi hidup. Khotbah yang benar itu membagi hidup. Nah, ini penting. Makanya belum tentu sarjana teologi, master teologi, doktor teologi bisa bagus khotbahnya. Apalagi kalau sama sekali nggak belajar firman Tuhan dengan benar. Bisa main kupas ke sana kemari, hantam kromo, tafsiran seenaknya, dan itu juga bisa. Makanya setiap orang percaya harus belajar firman Tuhan. Tidak harus sekolah teologi, tapi belajar firman Tuhan dengan benar, belajar teologi dengan benar, bukan harus sekolah teologi. Kayak begini, pemuritan, pengajaran, itu harus. Bahaya sekali orang bertobat lahir baru, nggak dimuridkan dengan benar. Dan itu jauh lebih banyak persentasenya. Akhirnya, tema kita tidak pernah terrealisasi dalam kehidupan banyak orang percaya. Maka, ketika Adam dan Hawa tidak taat, itu paling serius. Bapak Ibu, yang paling serius dalam hidup ini bukan sakit kanker. Bukan kena COVID-19. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Karena ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam perintahnya. Kita taati. Itulah yang paling bernilai. Sebaliknya, orang yang tidak taat,
ada statement yang berbobot dalam dirinya, sadar tidak sadar, tidak mengakui Yesus Tuhan. Ketidaktaatan itu sama dengan menolak ketuhanan Yesus. Dengan segala kesulitan, dengan segala rasanya menurut manusia sesuatu yang menderita, tetap kita mengampuni orang lain, tetap bapak-bapak mengasihi istri, tetap ibu-ibu tunduk pada suami. Itu bagian daripada the true miracle. Tapi ketika manusia tidak taat, langsung terjadi yang paling ngeri. Putus hubungan dengan Allah. Hanya ketidaktaatan yang mampu membuat kita putus hubungan dengan Allah. Kanker tidak bisa membuat kita putus hubungan dengan Allah. COVID-19 tidak bisa membuat kita putus hubungan dengan Allah. Kecuali Anda kanker, Anda COVID-19 terjadi karena ketidaktaatan. Bukan pada COVID-19-nya yang serius, karena ketidaktaatannya yang serius. Anda udah tahu pemerintah adalah dipakai Allah. Kita harus pakai moto 3M. Mencuci tangan, masker, menjaga jarak. Tapi Anda nggak taat. Kena atau nggak kena COVID-19, Anda sedang serius Bapak Ibu. Karena Anda tidak taat. Kena atau nggak kena, Anda sedang serius. Bahaya sekali. Maka konsep orang Kristen yang benar, ketidaktaatan yang paling mengerikan. Kalau seorang dokter anak Tuhan mendedikasikannya merawat orang-orang pasien COVID-19, dia ikuti prokes, protokol kesehatan dengan ketat. Dia taati. Tetapi akhirnya kena. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Orang kena COVID-19 bukan ukuran dilindungi Tuhan atau tidak dilindungi Tuhan. Jangan sesat. Banyak orang ateis, banyak orang menolak Tuhan, sampai detik ini nggak kena COVID-19. Jadi, kena COVID-19 atau tidak kena COVID-19, bukan itu ukurannya. Anda taat atau tidak taat di balik itu semua, itu ukurannya. Ini penting sekali. Makanya dari pertama Tuhan ciptakan kita makhluk taat, segambar dengan Allah. Maka itulah namanya dosa, tidak taat, tidak pelaku. Putus. Maka kalau kita putus hubungan dengan pencipta, kita nggak bisa dipakai. Kalau kita nggak bisa dipakai, kita nggak berfungsi. Orang paling malang dalam hidup ini tidak taat. Putus hubungan dengan Allah, tidak dipakai Allah. Udah begitu, kita sekolah teologi ya. Kita jadi pendeta. Bisa nggak orang putus hubungan dengan Allah jadi pendeta? Bisa. Bisa nggak orang putus hubungan dengan Allah punya jemaat banyak? Bisa. Bisa. Bisa nggak putus hubungan dengan Allah bisa terkenal? Bisa. Bisa nggak orang putus hubungan dengan Allah bisa buat mujizat? Bisa. Nah, ini penting sekali. Sayangnya, orang sadar hal itu setelah mati. Baru kaget dia. Rupanya khotbah kesana kemari banyak mujizat bukan identik pelaku firman. Tapi mengasihi istri, tunduk pada suami, sangkal diri, pikul salib dalam kehidupan rumah tangga. Itu pelaku firman. Walaupun bisa khotbah atau tidak bisa khotbah. Walaupun bisa mendoakan orang sakit sembuh atau tidak pernah mendoakan orang sakit sembuh. Pelaku firman Tuhan yang fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Itulah namanya hamba Tuhan. Itu namanya dipakai Tuhan. Makanya Bapak Ibu, setelah
kita berdosa, kita, kata Salomo, segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan, itulah paling malang. Maka Yesus datang ke dunia, joy to the world. Tidak relatif, itu kesukaan bagi seluruh bangsa. Sakit sembuh bukan kesukaan seluruh bangsa. Sakit sembuh kesukaan bagi orang sakit. Lumpuh berjalan bukan kesukaan seluruh bangsa. Lumpuh berjalan kesukaan bagi orang lumpuh. Buta celik bukan kesukaan seluruh bangsa. Buta celik kesukaan bagi orang buta. Jadi semua itu relatif. Tapi semua orang berdosa. Nah, ini berarti berlaku untuk semua orang. Joy to the world. Putus hubungan dengan Allah. Yesus datang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Maka mujizat yang indah, bertobat lahir baru. Itu mujizat, belum the true miracle, belum. Tapi itu mujizat yang indah, starting point. Titik awal menuju mujizat yang sebenarnya. Titik awal. Makanya bertobat lahir baru itu bukan finish. Itu starting point, titik awal. Makanya orang baru bertobat lahir baru belum bisa otomatis dipakai Tuhan. Seperti mobil putus hubungan dengan manusia, nyemplung ke kali. Diangkat ke pinggir jalan, nggak otomatis bisa dipakai. Mesinnya harus diberesin. Itulah yang terjadi pada kita, Bapak Ibu. Orang bertobat lahir baru secara de jure anak Tuhan. Secara de facto belum. Nah, ini penting sekali. Tapi sudah di tracknya. Makanya bahaya sekali pernyataan sekali selamat tetap selamat. Itu bisa menipu diri kita sendiri. Maka orang itu, kata Paulus apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Itu Tuhan katakan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma sudah selamat, tapi masih serupa dengan dunia ini. Bisa orang Kristen di gereja nyanyi terharu-terharu, tapi di rumah kelakuannya mengharukan. Bisa. Karena masih rusak. Bisa kita orang Kristen panik ketinggalan pesawat, tapi nggak panik terlambat ibadah. Karena masih rusak. Masih sama dengan dunia ini. Maka kalau ada yang bisa jawab, tolong jawab. Orang gereja mana lebih kagum? Di depan dia orang lumpuh berjalan atau orang pemarah jadi lemah lembut? Mana paling dikagumi orang gereja? Pemarah lemah lembut atau lumpuh berjalan? Banyak kan lumpuh berjalan. Iya, karena masih sama dengan dunia ini. Agama apapun di dunia, Bapak Ibu, agama apapun, kagum dengan lumpuh berjalan. Penjahat pun kagum. Tapi pemarah jadi lemah lembut, itu nggak dikagumi agama apapun, termasuk orang gereja sekarang. Bahkan banyak pendeta nggak kagum. Bahkan kita pendeta banyak pemarah. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Dalam kesempatan ini kalau ada di antara kita masih pemarah, tolong bertobat. Tolong bertobat. Kita menyembah gemetar-gemetar, tapi kita pemarah, seisi rumah kita gemetar. Itu kan kesurupan. Nggak bisa, stop, stop. Makanya Bapak Ibu, setelah bertobat lahir baru, pelajaran yang mendasar. Perubahan paradigma, cara sudut pandang. Yaitu Filipi 2 ayat 5. Minta tolong hambanya Pak Vincent, Filipi 2 ayat 5.
Oke. Filipi 2 ayat 5. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setelah bertobat lahir baru, orang yang bertobat lahir baru ini mengalami joy to the world, yaitu bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah Immanuel, maka Allah Immanuel mau membuat kita murid Tuhan, supaya pikiran Kristus dan perasaan Kristus ada pada kita. Paradigma, tata nilai, mindset, worldview Kristus ada pada kita. Maka kita tidak kagumi lagi terkenal, populer, banyak mujizat. Enggak. Mobil mahal, jam tangan mahal, bukan lagi. Tapi buah roh itu nilai berikutnya, Bapak Ibu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai pada penguasaan diri. Itu mujizat berikutnya. Makanya, mujizat di mata Tuhan pertama. Jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Itu nilai. Yang kedua, jika kita mau bertumbuh, berubah demi berubah, kita makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu sukacita di surga. Karena perubahan itu, pertumbuhan itu, ada kita meninggalkan manusia lama. Ada unsur pertobatan. Ingat, bertobat lahir baru sekali. Tapi pertobatan untuk bertumbuh itu terus menerus. Ini kesukaan Tuhan, mujizat menuju. Mujizat yang sebenarnya masih menuju. Wah, ini sinyalnya kurang bagus ya. Pak Ridwan? Makin berkurang, Yesus makin bertambah, terus terjadi sampai titik yang utama. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Kristus yang mana? Kristus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai seterusnya. Itu the true miracle. Itu mujizat yang sebenarnya. Bapak Ibu yang bergabung di persekutuan GCC, jangan mau mati sebelum kepenuhan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Jangan minta doa puasa, jangan kesembuhan. Gak usah lagi doa puasa kita kesembuhan. Gak usah lagi doa puasa kita supaya keinginan kita dikabulkan. Tetapi apa yang paling disukai Allah, kembali kepada kehendaknya yang semula, segambar dengan Dia. Dan Yesus ketika jadi manusia 100% di bumi, itu digenapi dalam diri Yesus. Kalau kita hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus, itulah puncak kesukaan Allah. Di mana? Taat sampai mati. Maka ketika di Getsemane, Tuhan Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalulah. Artinya, tingkat kesulitan untuk taat paling tinggi ketika Yesus menghadapi kayu salib. Karena konsekuensinya, Yesus yang tidak pernah putus hubungan dengan Allah, tapi karena dia memikul dosa kita sekalian, dari ujung kepala sampai ujung kakinya tidak ada bagian tanpa dosa, maka putus hubungan dia dengan Allah. Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu ketaatan yang paling mengerikan, Bapak Ibu. Tapi dia tetap taat walaupun putus hubungan dengan Allah. Ketaatan nomor 2 yang mengerikan adalah Abraham. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembelih dia bagiku.
Dan semuanya itu perintah Bapak Ibu. Bukan janji, perintah. Makanya jangan kita pegang janji, pegang perintah Tuhan. Janji akan mengikuti bagi orang yang taat. Saya usahakan percepat supaya kalau bisa ada tanya jawab. Ya. Maka berikutnya Bapak Ibu. Puncak daripada mujizat yang sejati, mujizat yang sebenarnya, mohon nambahnya Pak Vincent, baca Yohanes 14 ayat 15. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi puncak mujizat adalah ketika kita seteru Allah, musuh Allah, diperdamaikan, diperbaiki paradigma tata nilai mindset dan karakter kita, sehingga nilai paling tinggi seperti Kristus taat sampai mati, itu bicara hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku, itulah namanya mengasihi Allah. Tidak ada alternatif lain untuk mencapai puncak daripada mujizat, yaitu mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, itu identik dengan menuruti segala perintahnya. Perintah Yesus itu representatif kesukaannya. Kalau fokus kita perintah Tuhan, maka kita fokusnya menyenangkan hati Allah saja. Termasuk ketika saya kena COVID-19. Istri saya kena, anak saya kena. Doa saya nggak langsung menyebarkan berita ini kepada jemaat, kepada pendeta, enggak. Karena fokus kami adalah Tuhan bukan sembuh. Kalau memang fokus kami kehendak Tuhan, kalau memang kami meninggal karena kehendak Tuhan, lakukan aja Tuhan, karena itu memang kehendak-Mu. Karena hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti mati dalam Tuhan ada nilai keuntungan. Mati dalam Tuhan berharga, kematian orang yang dikasih Tuhan ada nilai. Untuk kesembuhan, nggak ada Alkitab berkata berharga kesembuhan orang yang mengasihi Tuhan. Nggak ada. Tapi untuk mati ada. Maka mati dalam Tuhan, mujizat di atas kesembuhan. Kayaknya belum rela bapak-bapak ini, ibu-ibu ini. Mati dalam Tuhan itu mujizat di atas kesembuhan. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau hidup bukan untuk Kristus. Hidup untuk Kristus adalah mengasihi Dia, melakukan perintahnya. Pertanyaan, berapa banyak perintah Tuhan, tapi berapa banyak kita nggak mau tahu? Itu mengerikan. Maka sebelum mati adalah keuntungan, itu mujizat. Maka mujizat yang berikut sebelumnya adalah hidup untuk Kristus, yaitu ketaatan penuh. Taat penuh lah. Bagaimanapun istri kita, kasih aja lah. Walaupun rasanya gergetan, kasih. Bagaimanapun suami Anda, tunduklah. Bagaimanapun suami Anda rasanya gergetan, tetap tunduk. Karena itu perintah. Dan yang lain-lain. Puncak mujizat adalah ketika kita hidup seperti Kristus. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Dan dinyatakan dengan dia mengasihi Allah Bapa. Dengan jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan dia taat sampai mati di kayu. Bahkan mati di kayu salib. Yang konsekuensinya mengerikan. Putus hubungan dengan Allah. Tetap dia taat. Maka Bapak Ibu, the true miracle, mujizat yang sebenarnya, ketika kita taat sampai mati. Di situ kita melakukan kehendak Dia. Apakah umur kita pendek atau panjang, bukan itu ukurannya. Tapi mati dalam Tuhan, karena hidup kita untuk Tuhan. Walaupun kita kena COVID-19 atau tidak.
Walaupun kita kanker, kita sembuh atau enggak sembuh, tetaplah untuk Tuhan. Taat. Maka kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi manusia. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh firman Tuhan. Tanpa itu, maka kita nggak mengerti the true miracle. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Vincent. Saya senang sekali kalau ada tanya jawab. Shalom.